Rizka bisa stop share? Stop share? Di sini, Kak. Oh, dari situ. Oke. Salam, selamat malam saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, saat ini kami datang kepadamu dengan rasa syukur kami. Kami rindu untuk menyembah-Mu Tuhan, karena kami tahu kepada siapa kami percaya, kepada siapa kami menyembah, kepada siapa kami berharap. Dan kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat rahmat-Mu, dan penuh pengharapan kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, inilah hidup kami, ibadah kami serahkan dalam kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita menyanyikan pujian Bapa Engkau sungguh baik. Mari kita menyanyikan pujian ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Kenapa nggak nampak layarnya, Kak? Bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian ajaib Tuhan. Katakan senang jiwa dan
Oke, teman-teman. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa buat segala kasih karunia dalam kehidupan kami. Jika Engkau memberikan kami kesempatan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu pada kesempatan ini, semua karena kasih-Mu yang sangat besar, Engkau mencintai setiap kehidupan kami. Engkau masih mau berbicara setiap kehidupan kami ya Tuhan. Pakai hamba Tuhan untuk menyampaikan firman pada kesempatan ini Tuhan. Hingga kami semua merasakan kasih-Mu Tuhan, menyatakan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berikanlah kami kerendahan hati untuk menerima setiap firman-Mu Tuhan. Hingga semua berguna bagi kehidupan kami. Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami sambut firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan. Amin. Matikan dulu kulkasnya. Oke teman-teman. Shalom. Mungkin teman-teman yang masih kameranya masih mati bisa dinyalakan ya. Karena saya juga grogi kalau melihat-lihat apa namanya itu nggak ada orangnya gitu kan. Saya berpikir jangan-jangan nggak ada orangnya nih. Saya takutnya kayak gitu teman-teman. Saya bersyukur teman-teman jika kesempatan ini saya dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan, dan memang ini kali pertama saya untuk bergabung bersama dengan teman-teman di sini ya di gereja komunitas ini. Saya bersyukur ya, dan saya juga berterima kasih buat salah satu penatua di gereja ini, komunitas ini yang menghubungi saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Tetapi saya juga ketika saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan, saya berpikir gimana ya kalau salah satu penatua ini juga jadi pembicara di gereja kami ya. Dan saya hubungi ya, ternyata dia juga setuju. Jadi di gereja kami besok salah satu penatua di sini akan menyampaikan firman Tuhan. Oke teman-teman, puji nama Tuhan. Kesempatan ini ketika saya bergumul bersama Tuhan, saya bergumul kepada Tuhan apa yang akan saya sampaikan, dan puji Tuhan, Tuhan menolong saya, dan kesempatan pada hari ini saya akan berbicara tentang sabar menunggu. Atau kita lihat di template-nya itu ada dalam kurung menunggu cinta sejati. Ya teman-teman, pasti teman-teman sudah mulai berpikir bagaimana arahnya pembicaraan kita pada kesempatan ini teman-teman. Dan saya juga bersyukur teman-teman karena saya bisa menceritakan ini melalui via Zoom. Jadi melalui online, karena kalau secara langsung ya pasti orang-orang akan memaki-maki saya teman-teman. Karena mereka pasti mengatakan bahwa kok anak kecil ini berbicara tentang cinta gitu kan. Itu pasti mereka akan berpikir seperti itu. Jadi saya akan dimaki-maki teman-teman. Tetapi karena melalui online ini ya, puji Tuhan teman-teman cuma bisa melihat muka saya dan setengah badan saya yang memang udah setengah lagi. Ya kan teman-teman? Dan kesempatan ini saya tidak sendiri juga. Saya membawa teman saya. Bisa dilihat di belakang saya ada teman saya. Mana ya? Oh itu belakang ada teman saya teman-teman. Sini kami ada 2 orang dengan firman Tuhan. Salah satu, yang satu di belakang pendorong gitu. Saya berani, saya semangat berterang firman Tuhan. Amin, ya, amin. Ada orang yang bisa sabar menunggu, dan juga ada orang yang tidak bisa sabar menunggu. Kenapa orang-orang sangat sulit untuk menunggu teman-teman? Karena mereka juga memegang istilah menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan, itu teman-teman. Dan pekerjaan yang paling membosankan adalah menunggu. Nah, gitu teman-teman. Kenapa banyak orang sangat sulit bersabar dan menunggu? Karena istilah itu, teman-teman. Jadi sesuai dengan tema kita malam hari ini, maka saya akan membahas sebuah kisah dari Alkitab. Apakah teman-teman tahu? Ya, tentu saja teman-teman belum tahu karena saya belum menyampaikan kepada teman-teman. Dan kalau teman-teman mau tahu, ya perhatikan, kita simak bersama-sama. Oke teman-teman, saya harap semua masih sadar ya teman-teman. Oke, saya lihat mukanya udah senyum-senyum gini ya. Pada kesempatan ini teman-teman, saya mau bercerita mengenai Yakub teman-teman. Di masa penantiannya menunggu kekasihnya yaitu Rahel, teman-teman. Dan kenapa saya mengangkat kisah ini? Karena
kita memiliki tema sabar menunggu. Dan saya lihat bagaimana Yakub itu menunggu selama 7 tahun. Dan bagi saya ini merupakan masa yang luar biasa. Ya, jangankan 7 tahun ya teman-teman. Saya saja di sini baru 3 tahun. Kadang-kali saya merasakan, wah sudah tidak sabar. Kok gimana ya? Aku sudah tidak sabar nih. Baru 3 tahunnya, baru 3 tahun. Sedangkan Yakub 7 tahun. Wah luar biasa. Kenapa saya mengangkat ini? Karena itu teman-teman. Kemudian kalau kita melihat bagaimana Yakub itu dalam bersabar, dalam menunggu, ia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, teman-teman. Ketika Yakub bersabar dalam menunggu, dia bisa mendapatkan apa yang diinginkan dan tentunya dengan hasil yang maksimal. Dan walaupun melalui beberapa proses, teman-teman. Tetapi kalau kita melihat apa sih yang membuat Yakub ini bisa sabar dalam menunggu ya? Menunggu cinta sejati. Apa yang membuat dia sabar? Ternyata ketika Yakub menunggu itu bukanlah menunggu sebuah, saya mau menunggu sekarang ini. Tapi ada alasan teman-teman. Kenapa? Alangkah baiknya kita baca dulu dalam Kejadian pasal 29 ayat yang ke-18. Karena mungkin saya sudah terbiasa dibacakannya, kalau ada ayat yang mau saya sampaikan, teman-teman siapa yang membawa Alkitab? Mungkin satu orang bisa bacakan. Kejadian pasal 29 ayat 18. Siapa ya kira-kira yang bisa bacakan Alkitab ya? Ada saudara Daud? Oh, enggak ada. Oh iya. Itu. Markus, saudara Markus. Aldo. Saudara Markus bisa bacakan Kejadian 29 ayat 18. Waduh, Gak kedengaran, Markus. nggak kedengaran. Atau siapa yang bisa? Itu Kak Kalau Aman. nggak ada saya aja nih teman-teman, Kak supaya Aman. waktunya. Aldo. Iya bang, iya bang. Kak Aman. Oke, siap. Siapa yang bacakan? Oke, Kejadian 29 ayat yang 18. ke-18. Firman Tuhan berkata, Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, aku yang lebih muda itu. Nah, teman-teman, di sini dikatakan bahwa 7 tahun. Dan dikatakan bahwa Yakub cinta kepada Rahel. Nah, alasan yang pertama yang ditunjukkan di sini adalah karena cinta, teman-teman. Segala sesuatu yang kita kerjakan, alangkah baiknya kita dasari dengan alasan yang jelas. Dan efektifnya pekerjaan kita itu dasari dengan alasan-alasan yang jelas. Sama dengan sekarang, teman-teman, ketika saya menyampaikan firman Tuhan kepada teman-teman, saya memiliki alasan yang jelas, teman-teman. Pertama, karena saya diminta dan saya dipercayakan oleh Tuhan, walaupun melalui hambanya, melalui penatua di sini, saya menyampaikan firman Tuhan. Nah, itu alasannya kenapa saya bisa hadir di tempat ini, teman-teman, di komunitas teman-teman ini. Mungkin kalau saya nggak diundang, mungkin saya nggak hadir, teman-teman. Mungkin saya bisa ngapain lah di asrama gitu kan. Dan kalau saya mau bertanya kepada teman-teman, apa sih alasan teman-teman itu mau beribadah pada saat ini? Mungkin bisa dijawab 3 kata. Saya minta satu orang, mungkin Kak Siska bisa bantu jawab. Apa alasan Kak Siska untuk beribadah pada saat ini? Karena rindu, Aldo. Rindu. Mantap. Satu lagi dari saudari Priska. Apa alasan saudari Priska untuk beribadah pada saat ini? Ingin membangun relasi lebih lagi kepada Tuhan. Ingin membangun relasi lebih lagi kepada Tuhan. Saya melihat lagi satu laki-laki. Kak, siapa ya? Kak Pilihan Halawa. Mungkin jaringan yang kurang bagus. Mau mengerjakan sesuatu, sebaiknya kita landasi dengan alasan-alasan yang jelas. Sama seperti yang dikerjakan oleh Yakub pada saat itu. Dia melandasi penantiannya itu yang lama itu dengan alasan yang jelas.
Yang pertama, karena cinta. Kita lihat di ayat 18 ini, dikatakan bahwa Yakub cinta kepada Rahel. Nah, kalau kita berbicara tentang cinta, teman-teman, bagi saya, teman-teman pasti senang kalau kita berbicara tentang cinta ya. Cinta itu bisa muncul dari beberapa hal, teman-teman. Namun cinta itu tidak bisa muncul secara tiba-tiba. Nah, kalau cinta itu tidak bisa muncul secara tiba-tiba, lalu apa? Bagaimana dengan perkataan orang cinta pandangan pertama? Nah, saya mau jelaskan teman-teman. Ini bagi saya ya, cinta pandang pertama. Bagi saya cinta pandang pertama itu sebenarnya tidak ada bagi saya, teman-teman. Saya tidak percaya dengan cinta pandang pertama. Walaupun ada orang yang menggunakan istilah cinta pandang pertama, bagi saya itu tidak real. Bahkan itu cinta yang tidak murni dari hati yang sesungguhnya, teman-teman. Karena cinta pandang pertama itu kita baru mulai melihat dari mata, kemudian masuk ke dalam pikiran kita yang kotor ini karena berdosa, kata dosen saya. Kemudian pikiran kita itu menipu hati kita. Makanya kita katakan bahwa cinta pandang pertama. Tapi sebenarnya itu sedang menipu hati kita, teman-teman. Kalau kita mengatakan, oh saya cinta sama dia. Padahal baru satu kali ketemu. Belum mengalami, teman-teman. Makanya bagi saya itu cinta pandang pertama tidak real, teman-teman. Tidak murni. Bahkan kita lihat juga bagaimana Yakub ini. Sebenarnya Yakub ini bukan berbicara tentang cinta pertama ya, teman-teman. Karena di ayat 14 ya, saya bacakan ayat 14, perhatikan. Kata Laban kepadanya, sesungguhnya engkau saudara daging dengan aku, maka tinggallah Yakub kepadanya sebulan lamanya. Nah, sebulan lamanya Yakub tinggal bersama dengan Laban, dan Laban memiliki anak, yaitu Lea dan Rahel juga. Ada anaknya di situ, teman-teman. Otomatis mereka semua ini tinggal satu rumah. Sampai sini paham? Mereka semua tinggal satu rumah. Nah, dari mana munculnya cinta itu? Yaitu dari kesehariannya mereka. Selama 1 bulan ini ternyata Yakub itu mulai melirik-lirik si Rahel. Mungkin Yakub mengatakan seperti ini, wah itu cewek luar biasa ya, rajin ya. Itu cewek tidak gengsi ya kalau kerja ya. Udah rajin, tidak gengsi, suka nolong orang tua, cantik lagi. Yaitu dari situlah kehidupannya dia selama 1 bulan itu mulai muncul rasa cinta kepada si Rahel ini, teman-teman. Itu yang menjadi alasan kenapa dia bisa bertahan dalam penantiannya itu, teman-teman. Karena dia cinta. Nah, selain dari cinta, teman-teman, itu alasan yang kedua yang kita bisa lihat bahwa ada suatu kepastian. Kalau kita mengatakan cinta tetapi tidak ada suatu kepastian, teman-teman, saya mau katakan bahwa hati-hati, teman-teman. Jangan sampai teman-teman hanya membuang-buang waktu saja, teman-teman. Tapi pastikan bahwa cinta teman-teman itu ada suatu kepastian. Ada suatu kepastian supaya kita bisa berharap, teman-teman. Supaya kita bisa berharap. Kalau kita melakukan sesuatu tanpa kepastian, wah, mungkin bagi teman-teman ada yang bisa katakan bahwa lanjut aja, terobos aja, siapa tahu nanti di sana ada tanda-tanda baru ada suatu kepastian. Ya bisa saja, teman-teman. Tapi bagi saya, kalau tidak ada kepastian, teman-teman, hati-hati, teman-teman. Kenapa orang-orang seringkali putus asa? Karena nggak ada kepastian, teman-teman. Nah, kalau kita lihat bahwa alasan Yakub yang kedua ini, selain dari cinta, dia sudah memiliki kepastian. Saya mau cerita sedikit, teman-teman. Fase yang menegangkan di dalam sebuah hubungan ialah melamar. Masa-masa yang paling menegangkan di dalam sebuah hubungan ialah melamar. Walaupun saya belum pernah melamar ya, saya belum pernah melamar. Tetapi saya pernah ikut di dalam acara itu, teman-teman. Dan saya bisa merasakan bagaimana apa yang dirasakan oleh laki-laki itu ketika dia sedang melamar. Dia sudah mulai berpikir, dia sudah mulai bingung, dia sudah mulai pusing, dia mulai ragu-ragu, khawatir. Bahkan semuanya terbebani oleh pikirannya dia. Bahkan, mohon maaf ya, ada yang sampai mencerit-mencerit, teman-teman. Dalam masa itu, masa-masa sulit itu, teman-teman. Ada yang sampai mencerit-mencerit. Karena apa? Dia masih menunggu suatu kepastian. Kira-kira kalau saya melamar ini, saya diterima nggak ya? Kalau saya datang kepada orang tuanya, bagaimana ya respon orang tuanya dari pasangan saya ini? Kira-kira seperti apa, teman-teman? Tetapi berbeda dengan yang dialami oleh Yakub, teman-teman. Dia bisa bertahan menunggu karena ada kepastian.
saya mau mengajak kita untuk baca di ayat yang ke-20. Saya aja ya teman-teman yang bacakan. Ayat 20. Jadi bekerja ayat 20. Mohon maaf teman-teman. Ayat 19. Sahut Laban, lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah kepadaku. Teman-teman, ketika Yakub menyatakan cintanya kepada Rahel dan dia memberitahukan kepada Laban ayahnya, tanpa negosiasi, tanpa berbincang panjang lebar, ternyata cinta dari Yakub ini diterima baik oleh orang tuanya. Coba bayangkan ketika kita datang, Om, saya punya niat baik sama anaknya Om. Saya gini, perasaan saya seperti ini sama anaknya Om. Itu bolehkah? Ginikah? Oh, kemudian teman-teman bayangkan kalau jawabannya seperti ini. Oh iya, silakan, daripada dia sama orang lain. Belum tentu dia baik kalau sama orang lain. Ya kalau sama kamu ya mungkin bisa baik ya. Ya gitu yang dialami oleh Yakub, teman-teman. Ketika dia mengatakan bahwa dia cinta sama si Rahel dan dia menyampaikan kepada orang tuanya mengatakan bahwa ya mungkin itu yang lebih baik dia sama kamu daripada kita berikan sama orang lain. Jangan. Makanya itu yang membuat Yakub bisa bertahan. Ada alasannya, itu cinta dan kepastian, teman-teman. Jadi teman-teman, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini, teman-teman? Di dalam apapun yang kita lakukan, alangkah baiknya kita alaskan dengan alasan-alasan yang jelas. Entah ketika kita bekerja, kita harus memiliki alasan yang jelas. Dan ketika kita keluar rumah, khususnya pada masa pandemi ini ya teman-teman, kita sangat sulit untuk keluar rumah. Ya kita pun keluar karena harus memiliki alasan yang jelas. Bahkan ketika kita menjalin sebuah hubungan, kita harus memiliki alasan yang jelas. Kalau kehidupan kita itu apapun yang kita lakukan tanpa alasan, berarti kita lagi bisa disebut dengan angel. Tahu angel, teman-teman? Enggak jelas. Itu, teman-teman. Jadi kalau kita melakukan sesuatu tanpa kejelasannya, teman-teman, ya itulah angel, enggak jelas. Baik, teman-teman. Yang kedua, kita akan melihat bahwa menunggu itu bukan berarti berdiam. Nah, kebanyakan kesalahan orang ini, kenapa dia mengatakan bahwa menunggu itu adalah pekerjaan yang paling membosankan? Karena dia di dalam masa penungguannya itu tidak berbuat apa-apa. Kita tidak berbuat apa-apa pun, itu yang membuat kita bosan, teman-teman. Saya teringat perkataan Mario Teguh seperti ini, teman-teman. Pekerjaan yang paling membosankan adalah menunggu. Tetapi alangkah membosankan ialah ketika kita tidak sedang menunggu. Nah, teman-teman, artinya apa, teman-teman? Sesuatu yang membosankan ialah ketika kita tidak melakukan apa-apa. Walaupun kita sedang berada dalam masa menunggu, penantian yang panjang, tetapi kalau kita melakukannya dengan suatu pekerjaan, aktivitas kita, pasti kita akan bisa, teman-teman. Saya mau cerita sedikit di Makassar, teman-teman. Di Makassar ya. Tahu Makassar di sini kan, di Sulawesi Selatan. Nah, itu. Kalau kita mau ke Toraja, kita naik pesawat ke Makassar dulu. Baru ke Toraja. Ya, di Makassar itu ada istilah namanya uang panai, teman-teman. Tahu uang panai? Uang panai itu ialah uang mahar. Uang mahar. Jadi, ketika seseorang melamar, di situ dibicarakan mengenai harga. Karena orang Bugis itu ya maharnya yang mahal, teman-teman. Berbeda dengan orang Toraja. Orang Toraja itu matinya yang mahal, bukan nikahnya yang mahal. Jadi orang Bugis itu nikahnya mahal. Dia memakai mahar, bahkan ada yang sampai 1 M gitu kan. Nah, ketika dia melamar, dia membicarakan mengenai maharnya. Kira-kira berapa yang orang tuanya minta. Dan setelah itu, dia menetapkan tanggal semampu dia bisa mengumpulkan uang itu. Nah, teman-teman, masa-masa yang dinantikan oleh hubungan ini ialah pernikahan itu. Pernikahan kudus itu, teman-teman. Pernikahan itu yang dinanti-nantikan. Tetapi bukan berarti mereka tidak mengerjakan apa-apa. Tetapi kita melihat bahwa ada sesuatu hal yang harus dipenuhi, yaitu mahar itu, teman-teman. Bagaimana mereka bisa nikah kalau tidak bisa menyelesaikan mahar itu, teman-teman? Mereka harus mempersiapkan uang, mungkin 1 M, mungkin 100 juta, paling murah kah? Berapa gitu kan? Mereka harus mempersiapkan itu. Nah, begitu dengan yang dialami oleh Yakub, teman-teman. Kenapa dia bisa bertahan? Karena di dalam masa penantiannya itu dia tidak
berdiam diri teman-teman, tapi dia sedang bekerja. Saya mau bacakan dulu di ayat yang ke-20. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat rahim itu. Tetapi 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Karena cintanya teman-teman, kembali lagi ke cinta teman-teman. Back to love teman-teman. Oke, saya belajar bahasa Inggris. Jadi yang bisa kita lihat bahwa usahakan ketika kita berada dalam masa menunggu penantian, kita melakukan aktivitas, kita melakukan segala hal-hal yang bisa mendukung masa depan kita ini teman-teman. Seperti yang di sini, Yakub harus mengerjakan apa yang menjadi bagiannya sesuai dengan kesepakatan tadi. Dia harus bekerja kepada Laban selama 7 tahun. Dia harus bekerja kepada Laban selama 7 tahun. Maka dia ketika dia bekerja dengan tujuan yang sudah jelas tadi teman-teman, hari-harinya pun tidak terasa teman-teman. Bahkan dia dikatakan bahwa 7 tahun itu dianggap hanya beberapa hari saja. Wow, luar biasa. 7 tahun hanya beberapa hari saja teman-teman. Itu yang dialami oleh Yakub teman-teman. Jadi kalau kita melihat 7 tahun itu bukanlah waktu yang singkat teman-teman, tetapi 7 tahun itu bisa dia selesaikan dengan baik hingga akhirnya dia mendapatkan. Saya tidak mau menjelaskan mengenai ketika Yakub mendapatkan Lea, kemudian harus nikah dulu sama Lea baru bisa nikah sama Rahel. Tapi yang kita bisa lihat di situ ialah cinta sejati Yakub itu ialah Rahel. Dan ketika 7 tahun itu telah selesai teman-teman, ketika 7 tahun itu telah selesai dan dia mendapatkan bahwa ternyata yang diberikan itu ialah Lea, dia tidak putus asa teman-teman, karena baginya cinta sejatinya itu bukan Lea teman-teman. Cinta sejatinya bukan Lea, tetapi Rahel. Nah, begitu juga dalam hubungan kita teman-teman. Seerat pun, sebagaimanapun kita berusaha mencari orang lain, tetapi ketika orang lain itu bukan tujuan kita teman-teman, pasti tidak akan nyaman teman-teman. Tapi ketika kita memiliki target teman-teman, kita memiliki target, pasti kita akan berusaha supaya bisa sampai kepada target tersebut. Karena kalau kita menentukan target kemudian kita meleset teman-teman, kita tidak akan merasakan kebahagiaan teman-teman. Mungkin bisa bahagia tetapi tidak sebahagia yang kita harapkan sebelumnya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi kita bisa belajar dari kisah ini teman-teman. Yakub bersabar dalam menunggu. Lalu kalau saya bertanya pada teman-teman, karena tema kita kan bersabar menunggu. Kemudian doanya menunggu cinta sejati. Nah, saya mau bertanya, kalau saya bertanya, apa sih cinta sejati itu? Nah, kalau saya bertanya kepada teman-teman di sini, ya mungkin karena jaringannya juga kurang bagus, saya juga kadang juga kandas-kandas. Tetapi saya mau katakan bahwa ketika kita berbicara tentang cinta teman-teman, khususnya bagi kalangan orang muda ini teman-teman semua yang lagi sedang bercinta, ya pasti kalau saya bertanya apa itu cinta sejati, teman-teman sudah bisa mendefinisikan sendiri. Karena saya juga heran ya, entah kenapa kalau kita tentang cinta teman-teman, pasti teman-teman juga udah mulai senyum, ada yang sudah mulai terbayang dengan cinta sejatinya, ada yang sudah luas lah teman-teman. Karena memang bukan salah sih, tetapi memang kalau usia-usia kita seperti anak muda sekarang, dalam kehidupan kita itu melekat sekali dengan yang namanya cinta. Gitulah anak muda teman-teman. Nah, dan bagi saya cinta sejati itu ialah merupakan suatu perasaan yang tulus dan datang dari hati yang tulus. Cinta sejati itu berbicara tentang perasaan yang tulus dan dari hati yang tulus, menerima kekurangan dan berusaha menjadi yang terbaik. Itu dari saya teman-teman ketika kita berbicara tentang cinta sejati. Kemudian teman-teman kalau kita mendefinisikan cinta sejati, coba kita pikirkan, bayangkan satu orang, apakah ada orang lain yang bisa memenuhi syarat-syarat cinta sejati itu teman-teman? Coba teman-teman renungkan, apakah ada di antara kita yang bisa memenuhi syarat ini teman-teman? Dan saya rasa tidak ada teman-teman. Karena ketika kita berbicara sebagai manusia, karena kita kan manusia berdosa teman-teman, pasti tidak ada yang sempurna. Bahkan kita mau menjalankan cinta sejati itu tidak akan ada yang sempurna teman-teman. Tetapi yang kita tahu teman-teman, hanya ada satu pribadi
yang bisa memberikan cinta sejati ini secara sempurna. Siapakah dia? Ya, Yesus, teman-teman. Hanya Yesus yang bisa memberikan itu, teman-teman. Hanya Yesus yang bisa memberikan cinta sejati itu, teman-teman, dengan penuh pengorbanan, kerelaan, dan dia menjalankan segala apa yang menjadi tanggung jawabnya, menjalankan segala apa yang harus dia kerjakan. Dia menunjukkan cinta sejatinya kepada saya dan teman-teman semua. Bahkan dari opa saya, nenek saya yang di atas lagi, bahkan ke depan juga untuk anak-anak saya kalau ada, cucu-cucu saya kalau ada. Cinta sejati itu tetap ada, teman-teman, dari Tuhan. Tuhan pun dengan setia memberikan itu kepada kita, teman. Lalu yang menjadi permasalahan di sini, teman-teman, seringkali kita yang tidak sadar dengan cinta sejati itu, teman-teman. Mengapa, teman-teman? Kita tidak sadar dengan cinta sejati itu, dengan cinta kasih yang telah diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Karena standar kita mencintai itu ya kita ukur pada diri kita sendiri. Aku mencintai seseorang karena seperti ini, karena pikiran kita ini, teman-teman, dan hati kita jadikan patokan untuk mengasihi. Ketika kita mau berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, maka kita yang menjadi patokan kita ialah bagaimana caranya Tuhan, bukan bagaimana caranya kita, teman-teman. Seberapa banyak orang yang sudah kecewa, seberapa banyak orang yang semakin jauh daripada Tuhan, karena yang menjadi patokan cintanya, kasihnya itu ya dirinya sendiri, bukan melihat daripada Tuhan, teman-teman. Tetapi kalau kita melihat cinta daripada Tuhan, teman-teman, khususnya pada masa-masa pandemi ini, mohon maaf teman-teman, sebelumnya saya mau tanya, kira-kira masih ada berapa menit nih ya? Nggak apa-apa Bang, mau panjang pun waktunya nggak apa-apa itu. Oh, apa? Tujuan. Ya, sedikit lagi teman-temannya. Udah mau berada di bagian akhir nih, teman. Jadi kita kembali, sampai di mana tadi teman-teman? Sampai di ini ya. Oh ya, cinta sejati dari Yesus. Jadi kalau kita melihat bagaimana Yesus memberikan cinta sejati itu, Tuhan itu memberikan dengan setia. Dan kenapa kita seringkali kecewa karena kita cinta kepada Tuhan? Karena kita selalu mengandalkan pikiran kita, hati kita sebagai standarnya, teman-teman. Oh, kok di masa pandemi ini aku kok hidupnya susah sekali, kok banyak sekali pencobaan yang terjadi dalam diri saya. Di mana nih Tuhan? Di mana Tuhan? Katanya dia cinta sama saya. Kok di masa pandemi ini Tuhan, saya rindu dengan keluarga saya, tetapi saya tidak bisa pulang ke kampung saya. Kok di masa pandemi ini saya mau bertemu dengan teman-teman saya, tapi dibatasi dengan PPKM, peraturan-peraturan. Bahkan kok di masa pandemi ini saya rindu untuk berkumpul dengan teman-teman saya. Tapi tidak bisa. Di mana cintanya Tuhan? Kenapa Tuhan tidak memusnahkan pandemi ini? Di mana cintanya Tuhan? Tetapi saya mau katakan teman-teman, cinta itu berbicara, kesabaran itu berbicara tentang waktu, teman-teman. Kita lihat bagaimana kesabaran Yakub menunggu waktunya ketika dia mau nikah dengan Rahel. Dia selama 7 tahun, teman-teman. Dan kita juga sedang berbicara hubungan kita dengan Tuhan. Jangan menjadikan diri kita sebagai standarnya, teman-teman, sehingga kita mengatakan bahwa besok aku mau Tuhan seperti ini. Besoknya lagi aku mau Tuhan seperti ini. Tidak, teman-teman. Tetapi kita yang menyesuaikan dengan apa yang Tuhan kehendaki, teman-teman. Makanya bagaimana kita bisa menyadari apa yang Tuhan akan rencanakan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa bertahan dalam penantian kita dalam Tuhan. Ya kita semakin hari harus memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Kita harus berusaha untuk menyelami dalam kasih Tuhan, walaupun kasih Tuhan itu tak akan terselami, teman-teman. Artinya bahwa kasih Tuhan itu sangat luas, teman-teman. Sangat luas. Jadi kita bisa belajar, teman-teman. Ketika kita sedang menunggu, menanti, kita harus bersabar, teman-teman. Dan di dalam bersabar itu bukan berarti kita berdiam, tapi kita berusaha mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Dan satu hal yang pasti bahwa ketika kita menantikan kasih Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Sebenarnya saat ini, teman-teman, kasih Tuhan sudah nyata. Tetapi yang harus ditunggu sebenarnya ialah bagaimana kita sadar akan kasih Tuhan itu, teman-teman. Terima kasih Tuhan, sampai di sini saya berbicara, teman-teman. Puji Tuhan, terima kasih. Saya mau mengangkat, saya serahkan kepada WL yang tadi. Selanjutnya saya serahkan kepada WL. Mungkin Kak Erna bisa nyanyi satu lagu.
Kak Mawar. Mungkin jaringan mereka bermasalah kali ya. Mungkin malam ini kita langsung doa aja. Oh, lagi ya teman-teman. Nanti saya akan mari kita berdoa teman-teman. Kami bersyukur Bapa buat segala kasih dalam kehidupan kami. Apa yang telah kami dengarkan pada malam hari ini Tuhan, apa yang telah kami pelajari pada malam hari ini Tuhan, kiranya Tuhan tanamkan dalam hati pikiran kami, sehingga itu bertumbuh, berbuah, akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami Bapak, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu Tuhan, pekerjaan selanjutnya Tuhan memberikan pertumbuhan. Kami berserah dalam tangan-Mu Tuhan, akan buat teman-teman kami yang hadir pada malam hari ini Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka, berikan kasih supaya kita yang dapat sejahtera daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Amin, terima kasih buat kebenaran firman-Nya. Mungkin hambanya sedang menunggu cinta sejati ya. Dan bagi teman-teman yang lain mungkin juga bisa diaplikasikan kebenaran firman Tuhan ini. Saat ini kita akan melanjutkan ibadah kita akan mendengarkan, kita akan mendengar perkenalan dari teman-teman kita. Mungkin pembicara dulu ya, yang memperkenalkan diri, soalnya pembicara ini orang baru juga di sini. Baik teman-teman, shalom, selamat malam. Saya siapa lagi ya teman-teman? Perkenalkan, nama saya Renaldo Pabebang. Saya salah satu mahasiswa STT Tabernakel Indonesia. Di sini saya tinggal bersama beberapa teman-teman juga yang di sini ya teman-teman. Saya bersyukur bisa mengenal teman-teman semua. Asal saya dari Toraja, Sulawesi Selatan, dan saya berusia 21 teman-teman. Ya, sekian yang saya bisa perkenalkan. Terima kasih. Terima kasih, salam kenal buat Aldo. Selanjutnya kita akan mendengarkan perkenalan dari Kak Dea Andelia. Kak Dea mungkin bisa memperkenalkan diri. Halo, selamat malam. Halo. Perkenalkan, saya Dea Andelia. Mungkin jaringannya bermasalah ya. Nah, ini biasa dipanggil. Mungkin bisa diulangi Kak Priska ya, soalnya kurang dengar. Mungkin bisa diulangi Kak Dea. Bermasalah lagi jaringannya tuh Kak. Ya, saya masih anak SMA. Masih mute Kak. Mana ya? Halo Kak Dea. Dengar aku. Mungkin jaringannya lagi nggak bagus ya. Mungkin Kak Yato Eli Tafonau mungkin bisa memperkenalkan diri. Ya, salam sebelumnya. Halo. Halo. Istilahnya kan ada tak kenal maka tak saya, itu kalau soal kenal dengan cewek lah ya. Tapi kalau kita dalam firman Tuhan, kita saudara seiman. Amin. Nama saya Yato Eli Tafonau, asal dari Nias, sekarang juga tinggal di Nias. Jadi saya mau lanjut nanti di STT KDSI Bogor. Amin. Jadi ya, tapi saat ini masih belum bisa berangkat karena bandaranya lagi tutup. Itu aja sih. Oh iya Kak, terima kasih. Selanjutnya Kak Era Nainggolan boleh memperkenalkan diri. Halo Kak Era.
Kak Era. Mungkin jaringannya nggak bagus ya. Mungkin boleh dilanjut Kak Felianus Halawa. Kak Felianus boleh memperkenalkan diri. Terima kasih ya. Dengar suara ke saya kok? Tolong Dengar, dengar, Kak. Kak. Hah? Dengar ya, soalnya agak sedikit jaringan nih asal dari Nias. Dan kita sekarang tinggal Malang. Hampir 5 tahun ya, di Malang. Di sana tahun depan pulang ke Nias. Itu aja. Salam kenal buat semuanya. Ya Kak, terima kasih. Oh. Salam kenal. Shalom. Kak Divani boleh memperkenalkan diri. Halo Kak Divani, shalom. Buka maskernya lah, Kak. Ada corona di situ rupanya. Kak Divani. Halo Kak Caroline. Mungkin lagi ini Kak korban gitu. Kak Caroline juga nggak ada. Kak Raffi. Halo Kak Raffi. Shalom, selamat malam semuanya. Perkenalkan, Shalom Kak. Halo, selamat malam. perkenalkan nama saya Raffi, saya dari Jayapura, Papua. Terima kasih. Ya, shalom Kak, selamat kenal. Kak Divani sudah ada, boleh memperkenalkan diri Kak Divani. Shalom semuanya. Shalom Kak. Shalom. Perkenalkan nama saya Divan Tampo Bolen. Asal saya dari Srikalang dan untuk saat ini masih merantau di negeri orang. Salam Ya, kenal. shalom Kak. Kemarin kayaknya kakak sudah datang kan Kak? Sudah? Ya, shalom Kak. Terima kasih sudah bergabung lagi. Mungkin Kak Caroline boleh memperkenalkan diri. Halo Kak Caroline. Mungkin nggak ada yang mungkin jaringannya bermasalah mungkin ya. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada Kak Siska, soalnya ada yang mau disampaikan. Oke, salam teman-teman. Shalom, Kak. Ini ada sedikit iklan, bukan iklan sih, tapi kita bersyukur karena komunitas ini juga dibantu didukung oleh sebuah institusi yaitu STT. Nah, mereka juga ingin mempromosikan, tapi ini bukan komunitas ini ya, tapi bantu mempromosikan karena puji Tuhannya Zoom ini juga dibantu oleh kampus ini. Nah, kampus ini akan membuka pendaftaran gelombang kedua bagi teman-teman yang ingin sekolah STT, melanjutkan ke STT, bisa mau kalau ingin mendaftar atau mungkin ada temannya yang mau mendaftar, boleh teman-teman. Dan jika udah lulus S1 nih mau lanjut S2, kampus ini juga akan membuka juga untuk S2-nya. Saya akan share screen teman-teman. Nanti untuk info selanjutnya, teman-teman bisa hubungin saya. Sebentar ya teman-teman, saya akan share screen sebentar.
Sabar ya teman-teman, karena sedikit bermasalah. Oke. Jadi teman-teman, ini adalah STT Tabernakel Indonesia. Ini adalah salah satu sekolahnya tempat pembicara teman kita tadi, Renaldo, Pak Bang tadi yang sudah berbicara, yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Penerimaan mahasiswa baru 2021-2022 program studi pendidikan agama Kristen. Jadi teman-teman di sini ada PAK. Dan di sini juga ada S1 dan juga S2. Jadi teman-teman yang ingin mendaftar untuk gelombang kedua, teman-teman bisa hubungi nomor yang ada di sini, maupun nanti teman-teman bisa chat pribadi saya. Nanti saya akan kasih nomornya. Oke, baik teman-teman, terima kasih karena puji Tuhannya juga. Dan teman-teman, baik PAK dan teologi sudah terakreditasi, jadi teman-teman nggak perlu khawatir, teman-teman yang ingin sekolah di sini. Oke teman-teman, terima kasih untuk waktunya. Ini sedikit informasi aja ya teman-teman, karena juga bersyukurnya komunitas ini Zoom-nya juga didukung oleh STT ini. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada hostnya, Saudari Priska. Terima kasih buat informasinya Kak Siska. Karena waktunya sudah jam 9, kita akan menutup ibadah kita. Kita akan berdoa bagi bangsa negara kita. Kita akan berdoa juga buat komunitas kita. Kita berdoa juga buat teman-teman kita yang tidak bisa hadir, supaya minggu depan kita bisa join bersama-sama. Untuk doa penutup nanti saya mohon Kak Siska untuk bawa kita dalam doa penutup dan doa syafaat. Baik teman-teman, mungkin teman-teman yang ada di komunitas ini, mungkin ada yang mau berkumpul atau mungkin mau yang didoakan, teman-teman bisa mengutarakan. Ada teman-teman? Ini Kak Corona. Oke, kita berdoa untuk kondisi yang saat ini ya teman-teman. Dan kita juga berdoa untuk adiknya teman kita yaitu Carolina yang mau kuliah. Nah teman-teman lagi bisa diutarakan teman-teman, mungkin ada yang bergumul tentang kuliah, bergumul tentang jodoh, bergumul tentang saat ini orang tua, keluarga. Ada Kak. Oke Kak. Doakan Kak, aku lagi nggak sehat ini, lagi sakit. Oh oke Kak. Kita berdoa juga untuk Kak Yatoli ya, yang iya, sedang sakit. Oke. Jadi sekalian juga nanti Kak doakan supaya aku kuliah nanti nggak ada halangan Kak. Oh baik ya, kita berdoa untuk Kak Yatoli yang mau kuliah ya, tapi kondisi yang saat ini nggak bisa berangkat. Kita berdoa semoga Tuhan juga tolong lancarkan. Kita juga berdoa untuk teman kita yang ada di Poso ini teman-teman, yang masih banyak kerusuhan dan teroris di sana. Kita berdoa ya, kita berdoa sama-sama. Mungkin ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita berdoa ya teman-teman. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan pada saat malam hari ini firman-Mu mengingatkan kami untuk kami sabar Tuhan. Sabar dalam segala sesuatunya Tuhan. Kami sabar juga Tuhan untuk menanti kadang sesuatu yang belum kami pasti Tuhan, tapi kami mau percaya dan percayakan semuanya ini kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajaran kami juga untuk bisa hidup sesuai kehendak-Mu Tuhan. Kami pada saat ini sebelum kami lebih jauh Tuhan, ampuni setiap dosa-dosa kesalahan kami, sucikan dan kuduskan hati kami untuk kami layak menghadap tatamu Tuhan. Pada saat ini kami membawa bangsa negara kami Tuhan. Bukan suatu kebetulan Tuhan kalau kami ada di bangsa Indonesia ini Tuhan, tapi kami percaya itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk pemulihan bangsa kami. Kami berdoa Tuhan untuk
bangsa Indonesia ini Tuhan, baik pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kiranya Tuhan Kau yang terus campur tangan, Kau yang menolong. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan untuk keamanan, ketentraman untuk bangsa kami. Bahkan kami berdoa untuk Poso yang masih banyak teroris dan banyak hal yang terjadi Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang tolong, Kau yang melindungi bangsa kami, keamanan bangsa kami Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang saat ini saudara kami, orang-orang yang saat ini terpapar COVID-19. Tuhan, tolong mereka Tuhan. Engkau yang memberi kekuatan bagi mereka, Engkau yang memberikan penghiburan bagi mereka Tuhan. Kuatkan hati mereka Tuhan. Mereka tetap berharap dan bersandar kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa saat ini mereka yang sedang ekonominya lemah, kiranya Tuhan Kau yang tolong, Kau yang campur tangan. Kami juga berdoa untuk mereka yang saat ini karena COVID, keluarga mereka berantakan. Tuhan, pulihkan pernikahan mereka, keluarga mereka Tuhan. Kami pada saat ini juga berdoa untuk kaum muda, para remaja dimanapun kita berada Tuhan. Kiranya Tuhan Kau tolong mereka Tuhan. Kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu, bisa menjaga kekudusan kami Tuhan sebagai anak muda. Terkadang kami sulit Tuhan untuk menahan hawa nafsu kami. Tuhan tolong kami untuk kami hidup di dalam-Mu Tuhan, hidup dalam naungan-Mu Tuhan, hidup dalam kebenaran-Mu. Pada saat ini kami juga berdoa untuk teman kami, untuk Kak Yatoeli Tuhan yang memiliki pergumulan yang saat ini sedang kurang enak badan. Kiranya Tuhan Kau yang menjamah, kiranya Tuhan Kau pulihkan, kiranya Tuhan Kau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kiranya kakak ini Tuhan bisa berharap dan bersandar kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kalau kakak ini juga mau bergumul untuk kuliahnya Tuhan di KDSI, kiranya Tuhan Kau yang terus campur tangan dalam mengikuti panggilan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan juga Engkau memberkati baik saat kondisi saat ini Tuhan. Kalau masih belum bisa berangkat, kiranya Tuhan Kau yang menolong setiap proses dan proses, kiranya Tuhan Kau memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk adik Carolina ya Tuhan, yang dalam kuliahnya Tuhan, kiranya Tuhan Kau yang tolong, yang memberkati Tuhan. Mungkin ini adalah kuliah yang pertama, kiranya Tuhan Kau yang campur tangan setiap biaya yang dibutuhkan, bahkan proses perkuliahannya nanti Tuhan, kiranya Tuhan Kau yang memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa teman-teman yang ada di komunitas ini Tuhan, tidak ada yang terkecuali. Berkati setiap kehidupannya Tuhan, berkati setiap masa depannya Tuhan, apapun yang menjadi pergumulannya saat ini Tuhan, apapun menjadi persoalan yang saat ini mereka hadapi Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah mereka Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan, Engkau yang memberkati setiap sekolah kami, Engkau yang memberkati setiap studi kami, Engkau yang memberkati setiap pekerjaan kami Tuhan. Engkau yang terus campur tangan, Engkau yang menolong Tuhan. Ajarkan kami selalu berharap dan bersandar kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Baik juga besok hari Minggu di gereja-gereja yang akan ibadah Tuhan, baik itu online maupun onsite, kiranya Tuhan Kau yang memberkati peribadahan pada esok hari Tuhan, kiranya Tuhan Kau yang terus campur tangan, Kau yang menolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan komunitas Grow in Christ ini, biarlah komunitas ini bisa menjadi berkat, bisa menjadi tempat untuk kami bertumbuh bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga akan berpisah dari Zoom ini, kiranya apapun yang akan kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, kiranya Tuhan Engkau yang memberkati. Kiranya damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan melimpah atas kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Teman-teman, kita foto bareng ya teman-teman. Jadi jangan bubar dulu. Kita mau buka kamera kita semua yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng ini. Oke. Kita mau buka Kak Priska, Kak Mawar, Kak Servin, Kak Divani, Kak Rafiq, Kak Elizabeth, Kak Anwar, Kak. Masih banyak ini yang masih belum membuka kamera. Ayo teman-teman yang cantik-cantik, ganteng-ganteng. Mari kita mau foto, karena ini ada 2 slide teman-teman. Jadi jangan bergerak, maksudnya sabar ya teman-teman. Oke, Kak Anwar. Saya hitung yang di slide saya yang pertama ya teman-teman.
siapkan gaya teman-teman. Gimana gayanya, Kak? Terserah, Kak. Oke, 1, 2, 3. Oke, tunggu ya teman-teman. Saya pindah dulu. Ini untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Oh iya, teman-teman yang masih baru dan mau join ke grup, itu di kolom chat ada nomor, teman-teman bisa hubungi itu atau kasih nomor teman-teman di kolom chat. Oke. Terima kasih Nggak teman-teman. bisa dikirim aja linknya nanti, Kak? Apa, Kak? Nggak bisa dikirim aja linknya nanti? Oh.